Polri dan juga tadi pejabat negara yang disebutkan ya. Kalau menurut saya ini pertama, membaca berita ini mengejutkan ya karena dia agak ada apa ya. Dan ini ternyata perpresnya juga sudah lama ya dari 30 Juni dan ini berlaku untuk semua ya. ASN sampai bahkan pejabat negara. Tapi memang kita harus menunggu detailnya ya Iva ya dari sisi peraturan Menteri Keuangannya tentunya. Jadi nanti detailnya seperti apa gitu. Apakah karena ini kan peraturan ini direvisi itu kan 30 Juni. Artinya, sebelum ada demo besar yang terjadi di seluruh Indonesia, ketika itu di akhir Agustus gitu. Jadi, kalau saya melihat ya, harusnya memang saya nggak tahu ya. Harusnya untuk pejabat negara, ya tidak ada kenaikan. Apakah setelah demo ada perubahan begitu untuk aturan ini ya? Peraturannya udah lewat ya? Apa cuman baru dipublish gitu ya? Jadi baru diberitakan gitu? Tapi kalau untuk yang lain sih saya rasa ini tentu kabar bahagia ya. Di apa namanya jelang penghujung tahun, karena kita tahu bahwa PNS ini kan juga salah satu yang menjadi bisa dibilang kalau dari sisi konsumsi itu menjadi motor pertumbuhan ekonomi juga. Karena PNS itu ASN, yaitu sekitar 4 jutaan lah. Kalau dari 4 jutaan itu semua membelanjakan, ada tambahan uang, ini kan bisa dibilang seperti itu. Tentunya bisa mengerek konsumsi dan ujung-ujungnya bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ya oke dari Mas Lukis seperti apa begitu. Tadi kan yang menarik adalah karena ini peraturannya dibuat di tengah tahun. Ya cukup menarik begitu. Kemudian di satu sisi kemarin juga, dalam beberapa waktu terakhir kan ada gejolak lah yang terjadi di dalam negeri. Begitu ya, dan tadi peraturannya juga sekali lagi, disebutkan ini kan ditetapkan pada 30 Juni lalu. Begitu kan sebelum dinamika terjadi di dalam negeri ya. Nah Mas Luki melihatnya seperti apa begitu? Ada poin-poin yang cukup menarik dan ingin di-highlight. Juga ya pertama memang, ini cukup mengejutkan. Karena ketika pidato di nota keuangan ya, 15 Agustus lalu, tidak ada ya. Tanpa kunci bocoran soal kenaikan, gaji untuk ASN ini ya. Jadi ini tiba-tiba muncul pemberitaan seperti ini. Tentunya ini cukup mengejutkan. Apalagi sisa 2025 tinggal sekitar 3 bulan lebih sedikit lah ya betul. Jadi memang waktunya cukup mepet kalau ini memang mau direalisasikan di 2025. Kemudian terkait dengan kenaikan, menurut saya memang bisa dibilang cukup wajar lah kalau ada kenaikan. Karena inflasi pun terus bergulir ya setiap tahun ya. Dan dalam 10 tahun terakhir ya, gaji untuk ASN hanya naik sebanyak 3 kali ya. Yaitu 2015 waktu itu, naik 6%, kemudian 2019 naik 5% dan terakhir tahun lalu 2024 8%. Jadi memang ada beberapa tahun yang tidak ada kenaikan sama sekali. Menurut saya ini kebijakan yang cukup bisa dibilang cukup wajar walaupun besarannya. Nah, kita belum tahu nanti akan ditetapkan seperti apa dan pastinya untuk para ASN, para guru tenaga kesehatan, dan lain sebagainya tentu ini akan disambut baik. Hanya pertanyaannya, pejabat negara, perlu atau tidak mungkin ini yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Perlu atau tidak sebetulnya, karena ketika kita bicara ASN mungkin range-nya cukup panjang ya dari sampai yang jabatannya tinggi ya. Jadi mungkin beberapa besar di antaranya memang mungkin perlu kenaikan gaji. Dan untuk ASN juga kalau misalnya kita comparekan, dalam beberapa waktu terakhir, apalagi semenjak COVID-19, itu kan juga ada beberapa tahun yang sempat periode tidak naik gitu kan. Jadi sehingga mungkin ketika kita akumulasi dalam beberapa waktu terakhir, dalam rentang paling tidak 5-10 tahun terakhir, mungkin juga sudah kalah begitu dengan inflasi ya. Apalagi untuk guru misalkan dan tenaga penyuluh ini, tenaga kesehatan ini menurut saya sangat-sangat penting juga ya. Karena untuk peningkatan kualitas, sebaiknya manusia ke depan juga dalam jangka panjang. Yang memang menarik di sini mungkin TNI, Polri, dan pejabat di negara dalam beberapa pekan terakhir ya sentimennya mungkin agak kurang-kurang bagus nih. Dengan kejadian yang terjadi di Indonesia. Jadi buktikan dulu nih, ya kalau ternyata ada peningkatan gaji, memang di sini tentunya tuntutan atas kinerja pasti meningkat juga. Ini menurut saya memang perlu diperhatikan juga ya. Jadi perhatian baiklah Bapak Ibu, pensiunan maupun juga ASN di Indonesia itu, ada beberapa hal menarik ya ketika sudah perpres. Peraturan Presiden nomor 79 2025 kemarin diberlakukan oleh Pak Presiden Prabowo. Ya pertanyaannya banyak sekali ya teman-teman. Apakah gaji P3 K 2026 juga akan naik ya? Dan ini diduga beresiko bagi pensiunan tentu kita. Terus mengawal ya kebijakan ini, karena untuk 8 program cepat, Prabowo Subianto di poin ke-6 ini belum direalisasikan, yaitu tentang kenaikan gaji,
Ya, ada beberapa info penting di antaranya. Potensi kenaikan gaji tahun 2022 nih, bahwa pembaruan atas rencana kerja pemerintah atau RKP 2025 dalam Perpres nomor 7,9, namun demikian hingga kini belum ada pembahasan ya. Namun kalau pembahasan di Direm Pemenfan RB, sudah ada namun di Kementerian Keuangan, masih dalam tahap penghitungan. Jadi kalau kita merunut ke belakang, progresnya itu ada ya, jadi teman-teman Bapak Ibu. Pensiunan harap bersabar juga ya. Karena mungkin pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menaikkan gaji ini tidak tergesa-gesa ya. Kenaikan gaji ASN menurut Menpan RB itu adanya komunikasi yang lebih lanjut ya bersama Pak Menteri Keuangan. Purwabaya Desa Dewa belum ada namun kita sudah bersurat. Nah jadi dan itu diakui ya oleh Kementerian Keuangan ya. Sudah ada surat dari Kementerian RB terkait dengan kenaikan gaji para ASN tersebut ya. Nah ketika kalau ASN naik maka itu akan disikapi dengan pensiunan ya. Seperti yang kita ketahui di tahun 2024 kemarin, ketika gaji ASN naik 8 pensiunan malah naik 12%. Nah, begitupun juga di tahun 2025 ini ya, mungkin saja. Di awal tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto, ya saya yakin ingin mensejahterakan teman-teman para ASN dan juga pensiunan. Saya juga senang kalau ASN bisa naik gaji, tapi tentunya kita harus memperhatikan kesiapan fiskal. Nah, itu diungkapkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ya. Wacana kenaikan gaji ini tercantum dalam Perpres nomor 79 yang diteken langsung oleh Presiden Prabowo dan Ibu Rini sebagai Menpan RB menyampaikan dukungannya. Nah ini ya kita didukung ya teman-teman oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Birokrasi Ibu Dini Widianti ini yang menyampaikan dukungan atas kebijakan-kebijakan yang mendapat dukungan yang tentunya dapat mendukung kesejahteraan para ASN dan juga pensiunan. Nah, sebagai informasi, dalam dokumen RKP tahun 2025 disebutkan bahwa kenaikan gaji ASN TNI, Polri hingga pejabat negara dan juga pensiunan itu termasuk dalam bagian 8 program hasil terbaik cepat. Namanya juga terbaik cepat yang harusnya ini direalisasikan lebih cepat ya, seperti MPG, seperti cek kesehatan gratis maupun juga revitalisasi pembangunan sekolah, SHI dan juga ada 8 program lainnya. Nah, menaikkan gaji ASN khususnya untuk guru, dosen tenaga kesehatan penyuluh dan TNI, Polri hingga pensiunan ini tentu masih berdiskusi ya dengan Kementerian Keuangan guna mendapat kepastian yang jelas. Apakah gaji naiknya berapa persen ataupun juga naiknya untuk pensiunan ini dibedakan dengan ASN seperti 2024 ini dibedakan ya teman-teman ASN. ASN hanya mendapatkan 8% karena mendapatkan tunjangan. Nah pensiunan karena tidak mendapatkan tunjangan. Karena sudah pernah bakti ini kenaikannya mencapai 12%. Nah ini masih dalam pembahasan perhitungan secara fiskalnya. Apakah mungkin nantinya mengganggu dari APBN itu sendiri? Dan ini banyak sekali ya teman-teman di kolom komentar yang menanyakan dan tentunya di berbagai media sosial ya. Baik itu YouTube dan juga media sosial Instagram atau Facebook. Ya ini banyak sekali yang bertanya. Tentu kita harus menunggu ya kabar. Dan tentunya kita harus mengawal. Jadi teman-teman ibu bapak, PSN dan juga pensiunan harap bersabar dulu ya, karena kita terus mengawal progres, kenaikan gaji SN maupun juga pencairan rafelnya. Nanti ya kenaikan gaji SN, ketika sudah diketok perpresnya ada bulan Juni apakah rafelnya itu dibayarkan 6 bulan atau seperti apa? Nah kita tunggu ya ini sudah dalam proses tahapan finalisasi, jadi ada prosesnya, ada tahapannya. Seperti itu ya, mungkin Bapak Ibu pensiunan semuanya mendengar ya apa yang disampaikan oleh mantan presiden kita Bapak SBY, ketika mungkin gaji PNS itu naik tiap tahun, maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik. Ya karena inflasi yang terus meningkat. Nah ini juga ada yang bertanya tentang gaji P3K 2026 ya. Di mana P3K tersendiri adalah aparatur sipil negara, sama ya apakah P3K mendapatkan pensiun atau tidak. Nah ini yang menjadi pembahasan di Komisi 2 DPR RI ya ketika Bapak Ibu ASN khususnya P3K ya, sudah pernah bakti. Karena di P3K sendiri ini berbeda ya dengan PNS. Nah, P3K, banyak sekali teman-teman P3K yang menabung di DPLK. Banknya jadi bukan di Taspen ya. Ada juga yang di Taspen juga ada ya banyak sekali ya. Nah, ketika nanti sudah masa purna bakti, apakah bisa dibayar sekaligus atau tidak? Nah, ini itu tergantung kita. Kalau di DPLK bank ini bisa dibayar sekaligus, diambil sekali juga bisa ya. Nah, namun tentu, berapa besarannya? Nah, pada saat P3 kamu nabung, pada saat kerja, dan itu ditabungkan, diinvestasikan, nah itu akan dihitung ya secara berbeda dengan PTTSPN. Kalau PNS itu berbeda ya dengan P3K seperti itu yang terjadi.
Ya saat ini meskipun banyak anggota DPR yang inginnya itu menyamakan, ya memang harusnya sama ya, tidak ada PNS, tidak ada P3K ya, untuk masa kerjanya juga sama ya. Kerjanya juga sama, jam kerjanya harusnya sama seperti itu ya, ketika teman-teman P3K pensiun itu harusnya sama dengan teman-teman PNS secara teknis, ketentuan penggajian untuk P3K tahun 2026, sementara ini masih merujuk pada regulasi nomor 11 tahun 2024 ya. Sebagai ASN P3K juga ketika PNS naik, maka P3K juga akan naik seperti itu ya. Sama dengan pensiunan ya, ketika ASN dan juga P3K naik, maka pensiunan juga naik. Berbedanya kalau pensiunan itu langsung dari pusat, ya berbeda dengan P3K pegawai instansi pemerintah daerah seperti itu ya. Itu yang harus kita bandingkan ya. Apakah memang P3K ini ke depannya akan mendapatkan pensiunan ataupun juga diusulkan oleh Kepala BKN Fajar dan Arif Pakrullah bahwa P3K atau PS atau ASN ini akan diberlakukan single selera sistem ya, guna nantinya mendapatkan uang yang lebih besar di masa-masa purna bakti atau pensiun. Nah, jadi teman-teman harap bersabar juga ya. Ya, kita akan terus mengawal terkait dengan kenaikan gaji ini. Dan tentunya ini masih dalam tahap proses ya, pengolahan mungkin jadi perhitungan ya. EPBN dan tentunya Presiden Prabowo ingin memberantas korupsi ya. Nah, gunanya apa ya? Kemarin di beberapa hari kemarin, KPK telah memberikan dana sitaan ya sebesar hampir 1 triliun ya, kalau misalnya ya. 800 miliar ya yang disetorkan dan diberikan kepada PTS, PEN. Nah, itu adalah salah satu bentuk komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan Bapak Ibu pensiunan khususnya ya. Nah, mungkin itu yang dapat admin sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.